Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Dalam beberapa minggu yang lalu, sekitar hampir 7 minggu ya, kita tidak pernah jumpa di rumah Tuhan lagi. Mari bersama-sama dalam kerinduan kita hari ini. Saya harap semua kita secara khusus jemaat Lahir Telok Baru, semua kita dalam keadaan sehat, masing-masing di rumah kita, semua dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan kita, mengawali segala aktivitas kita, sekalipun harus dari rumah masing-masing. Dengan terlebih dahulu kita akan melandaskannya di atas kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenung satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa melalui media yang boleh ada, yang kami tahu Tuhan izinkan boleh menolong kami untuk boleh mengenal bersama-sama kebenaran firman-Mu melalui perenungan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan akan perenungan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, ampunilah seluruh pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Dari 8 ayat pembacaan kita dari kitab Amsal pada pagi hari ini, kita memberikan satu tema, hidup yang terberkati. Hidup yang terberkati. Kalau berbicara mengenai hidup yang terberkati, maka tidak perlu ditanya lagi. Pasti semua orang akan berkata bahwa saya merindukan hidup yang terberkati. Entah dia orang yang rajin ke gereja, entah dia orang yang rajin pelayanan, atau orang yang bahkan kadang-kadang sudah lupa tentang ibadah sekalipun, mereka pun merindukan hidup diberkati oleh Tuhan. Berbicara mengenai berkat di dalam bahasa Ibrani, yaitu barak, diserap ke dalam bahasa Arab barokah. Itu berarti ada sebuah pengertian yang mengatakan bahwa berkat artinya sebuah pemberian dari Tuhan yang memberikan kebaikan bagi manusia. Jadi ada sebuah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia demi untuk kebaikan manusia itu. Dalam pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-8, mari kita lihat bersama-sama. Ayatnya yang kedua, ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6b dan ayatnya yang ke-8. Itu berbicara semua tentang berkat yang Tuhan akan berikan kepada manusia. Tetapi mari kita perhatikan dari ayat ini secara bersama-sama, kita akan belajar. Hal yang pertama dari ayat yang kedua, dikatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Semua orang merindukan usia panjang umur. Bahkan kalau kita tanya oma-oma, opa-opa yang sudah sekarang lanjut usia, mereka yang sudah punya umur sudah lebih daripada bonus, kalau ditanya pasti mereka masih akan merindukan pertambahan usia, perpanjangan umur. Tetapi kalau panjang umur tanpa hidup yang sejahtera pun, banyak orang yang kemudian berkata, apa gunanya hidup kalau hidup tidak beroleh sejahtera? Maka panjang umur lanjut usia
dipaketkan dengan kata sejahtera, itu akan ditambahkan kepada kita. Kepada siapa? Ayat pertama Amsal berkata, penulis kitab Amsal mengatakan, kepada mereka yang tidak melupakan ajaranku dan hatinya memelihara perintahku. Ada satu hal yang harus dilakukan untuk memaknai hidup yang panjang umur ini, supaya beroleh sejahtera, supaya kemudian menjadi hidup yang tidak hanya panjang umur seperti panjang umur yang biasa-biasa saja, tapi panjang umur yang dialami adalah panjang umur yang dialami dengan penuh kesejahteraan, penuh dengan damai, penuh dengan kenyamanan. Yaitu apa? Kita tidak melupakan ajaran dan kita harus memelihara perintah. Ajaran dan perintah yang mana? Penulis Amsal mengatakan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ajaran yang dimaksudkan adalah ayat yang kelima, ajaran tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Percaya artinya apa? Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, artinya berpaut sepenuhnya, bergantung secara total kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu berbalikan dengan kata meragukan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan berarti dia meragukan Tuhan. Orang yang menikmati panjang umur, hidup sejahtera, orang yang kemudian mau mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, dia harus tidak melupakan ajaran. Dia mengingat ajaran, bukan hanya sekedar mengingat. Ayat pertama B dikatakan hatinya memelihara perintah. Ayat yang ketiga kemudian dikatakan dia tidak kemudian meninggalkan kasih dan setia, tapi dia kalungkan itu pada lehernya dan dia menuliskannya pada loh hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang kita dambakan dalam kehidupan ini, umur panjang yang disampaikan dalam bagian di atas, penghargaan, kehormatan pada ayat yang keempat B, jalan yang kemudian diluruskan oleh Tuhan pada ayat yang ke-6 B, lalu kemudian dikatakan kesembuhan, kekuatan, kesegaran dari Tuhan, itu akan dialami ketika kita sungguh-sungguh tidak melupakan ajaran dan perintah Tuhan. Lalu selanjutnya hal yang berikut yang perlu kita pelajari dalam bagian ini adalah ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadangkala kita mengatakan percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita percaya dengan segenap hati? Kadang-kadang mulut kita mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi dalam hal pada kesempatan yang sama, hati kita sedang meragukan Tuhan. Saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ada begitu banyak persoalan yang kita alami. Anak-anak tidak bisa kemudian masuk sekolah. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang harus kemudian merelakan dirinya, menurunkan dirinya demi menerima sembako supaya bisa dapat makan. Percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti saat ini, apakah itu merupakan hal yang gampang? Mungkin kita sebagai orang percaya, apalagi kita mungkin seperti saya seorang pelayan, akan rasa malu ketika mungkin tidak mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Saya akan berkata saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah hati saya ketika mengatakan percaya kepada Tuhan dalam kondisi hari ini? Benarkah hati saya benar-benar percaya kepada Tuhan? Benarkah saya bergantung secara total kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian saya sendiri? Hanya Tuhan yang tahu. Di dalam kitab Samuel dikatakan, manusia melihat rupa, manusia melihat kepada penampilan, tapi Allah melihat hati kita. Tuhan yang tahu apa yang sampai keluar dari mulut saya, benarkah seperti yang sedang saya imani dalam hati saya?
Banyak orang yang sekarang kemudian dikatakan ayat yang ke-7, dia kadang menganggap dirinya bijak. Dia mencari jalan keluar sendiri dari setiap pergumulan yang dia alami. Sehingga dalam setiap hal itu, secara tidak sadar, dirinya kemudian semakin dekat kepada kejahatan. Mengapa? Karena orang yang mengandalkan pengertian dirinya sendiri, orang yang mengandalkan bijak dirinya sendiri, orang itu sebenarnya menolak hidup takut akan Tuhan. Dan Amsal mengatakan orang yang tidak takut akan Tuhan sebenarnya membawa dirinya sedang bermain-main atau sedang berada di dalam kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kehidupan kita. Hidup yang terberkati adalah hidup yang semua kita harapkan saat ini. Tetapi persoalannya adalah, benarkah kita sudah mengingat ajaran-ajaran Tuhan? Benarkah hati kita memelihara perintah Tuhan? Benarkah kasih dan setia Tuhan kita kalungkan pada leher kita? Kita semat dengan baik pada loh hati kita. Benarkah kita bergantung secara total percaya kepada Tuhan? Kalau demikian, maka hidup yang terberkati dengan segala yang Tuhan beri bagi kita, itu akan kemudian menjadi sebuah hal yang luar biasa. Hal yang terakhir yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kemudian kita hanya mengukur berkat Tuhan dari materi yang kita miliki, tetapi mari melihat berkat yang Tuhan berikan dari seluruh realita hidup yang boleh kita jalani sampai hari ini. Kalau kita masih ada dengan nafas hidup hari ini, maka itu berkat yang harus kita syukuri kepada Tuhan, sekalipun dengan begitu banyak pergumulan yang kita alami. Mari terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Katakan bahwa hidup kita terberkati, tapi kita harus ingatlah ajaran, peliharalah perintah, kalungkanlah kasih setia Tuhan senantiasa, dan percaya kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami merindukan hidup yang terberkati oleh-Mu Tuhan. Tetapi kadang-kadang kami tidak bisa memanfaatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Kami kadang melupakan ajaran-Mu. Kami kadang tidak memelihara perintah-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami rindu ya Tuhan sepanjang hari ini, di tengah-tengah situasi kami bergumul bersama-sama saat ini ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami semua. Ajarkan kami Tuhan mengingat ajaran-Mu, memelihara perintah-Mu, mengalungkan kasih setia-Mu, percaya dan bersandar kepada Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami yakin ya Tuhan, hidup yang Tuhan terus berkati dalam hidup ini, hidup yang terus Tuhan tambah-tambahkan usia kami, hidup yang terus Tuhan peliharakan bagi kami, adalah hidup yang akan kami nikmati dengan penuh sejahtera. Seluruh kehidupan kami semua di hari ini ya Tuhan, dalam masing-masing pergumulan bersama keluarga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampunkanlah setiap pelanggaran kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan ajarlah kami senantiasa bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.